الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, marilah tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan, nikmat iman Islam, nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat semangat untuk mengkaji Al-Qur'an, kemudian meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Ini merupakan nikmat yang Allah berikan yang patut kita syukuri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kehidupan kita. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya, yang kita harapkan perlindungannya, yang kita ikuti ajarannya, yang kita teladani tuntunannya. Semoga kita mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini tema kita tentang 5 musibah dari 5 perbuatan. Hadis ini cukup panjang. Jadi hadis ini cukup panjang, oleh karena itu kemungkinan besar juga tidak bisa kita selesaikan dalam satu pertemuan. Nah, jadi insya Allah kalau tidak selesai berarti pekan depan masih kita lanjutkan. Oleh karena itu, monggo apakah kertas fotokopian ini panjenengan bawa pulang tetapi pekan depan tetap dibawa, atau kemudian dikumpulkan dulu baru pekan depan dibawa pulang. Nah, ini monggo terserah panjenengan. Karena kadang-kadang kita ilmu itu memang sebenarnya harus tertulis, harus terbaca. Semoga hal ini tidak mengurangi rasa hormat kepada Bapak Ibu sekalian. Kita baca hadisnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Atha ibni Abi Rabah radhiyallahu anhu qala kuntu 'inda Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma faqala kuntu 'ashira 'ashratin fi masjidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ibn Mas'ud wa ibn Jabal wa Hudzaifah wa ibn Auf wa Abu Sa'id al-Khudri wa ana faja'a fatan minal ansar fasallama thumma jalas faqala ya Rasulullah ayyul mu'minina afdal faqala ahsanuhum khuluqa qala fa ayyul mu'minina akyas qala aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum isti'dadan qabla an yanzila bihi ulaika humul akyas thumma sakatal fata fa aqbala alaina an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya ma'syaral muhajirin khisalun khamsun inibtalaitum bihinna wa nazzalna bikum wa a'udzu billahi an tudrikuhunna lam tadhhar al-fahishatu fi qaumin qattun hatta yu'linu biha illa dhahara fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw wa la yanqusu al-mikyala wal mizan illa ukhidhu bis-sinin wa shiddatil mu'nah wa juris sultan alaihim wa lam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qitra minas sama'
walaulal bahaim lam yumtaru wala yanqudu ahdallahi wa rasulihi illa sallatallahu alaihim aduwwahum thumma ghazawhum wa akhadhu ba'da ma kana fi aydiyahum wa man lam yahkumu bi kitabillah illa ja'alallahu bi ashumin bainahum illa ja'alallahu ba'sahum bainahum au qala alaihim salatu wassalam. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Atha bin Rabah radhiyallahu anhu berkata, aku bersama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata. Jadi yang menyampaikan ini adalah sahabat Abdullah bin Umar, yaitu putranya Umar bin Khattab. Aku salah satu di antara 10 sahabat Nabi sedang berada di masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat Abdullah bin Umar ini menceritakan. Jadi ini cerita sebelum Nabi menyampaikan hadis yang kita bahas. Beliau mengatakan, saya ini sedang berada bersama 10 sahabat Nabi. Atau saya salah satu di antara 10 sahabat Nabi yang ada di samping Nabi pada waktu itu di Masjid Nabawi. Siapa 10 orang itu? 1. Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud itu Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Jabal itu Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi Ibnu Jabal, kemudian Hudzaifah ini Hudzaifah bin Yaman, Ibnu Auf itu Abdurrahman bin Auf, dan Abu Sa'id Al-Khudri, dan saya sendiri, yaitu Abdullah bin Umar. Kemudian datang seorang anak muda Ansor. Jadi 10 orang ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini adalah orang muhajirin. Jadi semua itu adalah orang Mekah. Ketika sedang berada bersama Nabi, tiba-tiba ada seorang pemuda Ansor datang, orang Madinah. Lalu memberi salam dan duduk, lalu bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa pertanyaannya? Wahai Rasulullah, seutama-utama orang beriman itu apa? Siapa orang beriman yang paling utama? Beliau menjawab, yang paling baik akhlaknya. Ia bertanya lagi, kalau orang mukmin yang paling cerdas? Beliau menjawab, yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik mempersiapkan diri sebelum datangnya kematian tersebut. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Kemudian anak muda itu diam. Lalu Nabi Muhammad SAW menghadap kepada kami, lalu beliau bersabda. Nah, ini jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah bisa menggambarkan Nabi bersama sahabat, tiba-tiba anak muda datang. Nabi kemudian menghadap ke anak muda yang bertanya tadi. Nah, ini menjadi salah satu adab. Jadi kalau ada orang bertanya, itu menjawab menghadap orang yang bertanya. Bukan seperti ini, ada yang bertanya sebelah kiri, kemudian kita jawab hanya sekilas saja. Nah, itu menunjukkan perhatian murid terhadap guru dan perhatian guru terhadap murid, atau terhadap orang yang bertanya. Dan di sini ini saya sekaligus mungkin penjelasan sambil mengartikan datangnya anak muda bertanya kepada Rasulullah SAW ini menandakan bahwasanya generasi muda itu juga harus didorong, mereka dekat dengan para ulama, dekat dengan masjid, dekat untuk menimba ilmu, dekat kepada orang-orang yang baik, seperti itu. Dan harus menjadi perhatian, didorong dengan baik. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pendengaran itu mempunyai tingkat penerimaan yang kuat. Misalnya mohon maaf, lagi ada pengajian, kemudian lagi ada anak-anak
Mungkin kalau ramai sekali mungkin itu memang perlu didampingi. Tetapi mungkin sesekali dia jalan, sesekali dia lari. Nah, tetapi pendengaran meskipun dia lari, tapi pendengaran itu sebenarnya mempunyai tingkat penerimaan yang kuat. Maka kalau di dalam Al-Qur'an innas sam'a wal basar, sesungguhnya pendengaran dan penglihatan. Nah, maka biarkan mereka mendengarkan. Apa yang didengar itu mungkin saat sekarang setahun 2 tahun tidak kelihatan. Mungkin setelah beberapa tahun apa yang dia dengar itu mempunyai pengaruh itu. Nah ini kemudian apa yang ditanyakan? Nah ini pertama anak itu kemudian mengatakan ya Rasulullah ayyul mu'minina afdal. Orang beriman yang utama itu seperti apa? Nah ini pertanyaan seperti ini banyak. Mungkin pernah kami ulas di awal-awal pengajian dulu. Banyak pertanyaan yang sama, tetapi Nabi menjawab dengan jawaban yang berbeda sesuai dengan siapa yang bertanya. Nah ini secara umum ketika ada pertanyaan seperti ada yang bertanya seperti itu, kemudian Rasulullah menjawab ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling baik akhlaknya, perilakunya. Mohon maaf kalau sudah sepuh, sudah tua, perilaku baik itu wajar. Itu. Tetapi ketika masih muda, itu kemudian berperilaku yang baik, itu sesuatu yang harus ditanamkan dan itu akan membekas bagi anaknya itu maupun orang tuanya atau orang yang melihatnya. Ya sebenarnya itu wajar, anak baik itu wajar. Tapi dalam kondisi di lingkungan masyarakat mohon maaf yang kurang baik, kemudian ada orang yang berperilaku baik, itu pasti sesuatu yang luar biasa. Dan saya rasa bukan kemudian hal itu terjadi dengan begitu saja. Ada pendidikan, baik pendidikan dari orang tuanya atau pendidikan dari sekolahnya ataupun pendidikan dari lingkungannya. Karena lingkungan itu juga membentuk. Nah itu. Maka kata Nabi ahsanuhum khuluqa, yang paling baik perilakunya, paling baik akhlaknya. Ya sebenarnya kalau di Jawa ini kan ada unggah-ungguh, kemudian ada bahasa sendiri, kemudian juga menunjukkan bahasa kromo. Kadang-kadang ini hilang di masyarakat kita. Kemudian ya tata krama dalam pergaulan di masyarakat, baik di keluarga maupun di masyarakat, seperti itu. Kemudian, ini menunjukkan antara keutamaan orang beriman itu dilihat salah satunya dengan bekas dia berhubungan dengan Allah, membekas dalam perilaku. Satu. Maka tadi lebih kepada anak muda ya. Maka monggo Bapak Ibu sekalian, tanggung jawab kita bersama. Apakah anak kita, ataukah cucu, ataukah yang ada di sekeliling kita, dan yang tidak kalah pentingnya adalah doa. Dulu kan pernah kita bahas, doa seorang ayah itu bekasnya luar biasa. Bukan berarti doa ibu tidak, tapi doa seorang ayah itu diceritakan oleh Allah dalam Quran, bagaimana doa Nabi Ibrahim terhadap pada anak-anaknya, doa Luqman Al-Hakim dan seterusnya. Nah, ini jangan lupakan itu, meskipun pengaruhnya mungkin tidak saat ini. Kemudian pertanyaan yang kedua, fa'ayyul mu'minina aqyas. Orang mukmin yang paling cerdas itu seperti apa? Maka Nabi menjawab aktsaruhum lil mauti dzikra, yang paling banyak mengingat kematian. Kan kalau dalam riwayat yang lain juga ada pertanyaan yang hampir sama tentang siapa yang paling cerdas. Maka kemudian Nabi menjawab dengan jawaban yang hampir sama, yang paling banyak mengingat kematian. Dan hadis tentang mengingat kematian kan banyak. Kafa bil mar'i mau'izatan bil mauti wa'izan. Cukuplah kematian itu menjadi peringatan. Karena kematian ini sering kita di sekeliling kita itu sering.
Kadang dalam sebulan satu, mungkin saudara kita, tetangga kita, atau siapapun, apalagi kemudian yang bekerja di rumah sakit misalnya, mungkin sering menghadapi kematian dan proses kematian. Apalagi kemarin ketika pandemi, itu kan luar biasa. Nah, ini sesuatu yang terlihat, kemudian terlintas, bahkan mungkin kita hadapi, ini menjadi peringatan kalau peringatan kita pun nanti akan seperti itu, tinggal nunggu waktunya kan gitu. Dan waktunya Allah rahasiakan, tidak ada yang kemudian tahu. Nah, kalau tahu ya nggak tahu ini rahasia Allah juga luar biasa. Kalau tahu itu bisa takut atau kemudian mempersiapkan. Dan kita ini mungkin seringkali tahu tanda-tandanya, tapi ketika sudah meninggal. Nggak ada orang tahu tanda-tanda kematian kemudian memprediksi. Misalnya ada yang meninggal, kemudian kita, oh iya, dulu itu seminggu sebelum meninggal seperti ini. Biasanya nggak nyapa kok ini menyapa. Biasanya nggak pamitan kok ini pamitan. Biasanya minumnya teh tawar kok ini minta teh manis. Sesuatu yang kadang-kadang tidak biasa. Tapi ini nggak bisa jadi patokan. Kalau jadi patokan bahaya, Pak. Panjenengan tiba-tiba nggak bisa menyapa, ada orang menyapa, wah, ki silut meneh. Atau biasanya orang nggak pernah lewat rumah kita, tiba-tiba lewat rumah kita. Bilang sama istri, Bu, ini bapak ini nggak pernah lewat rumah kita ini. Pagi tadi lewat, ada apa ya? Jangan-jangan. Itu begitu beneran, ibunya langsung takut sama jenengan, Pak. Wah, tenan, Pak. Ternyata meninggal beneran. Wah, panjenengan ini sakti. Besok-besok ada orang yang aneh tanya, Pak, kira-kira kayak piye? Nggak ada yang tahu. Semua dirahasiakan Allah. Maka karena dirahasiakan inilah bagaimana kita kemudian mempersiapkan diri. Nah, aktsaruhum lil mauti dzikran. Maka dalam riwayat tentang ziaratul kubur, ziarah kubur itu kan seperti itu. Itu untuk mengingat kematian. Kan doa ziarah kubur kan juga jelas itu. Bahwasanya wa inna bikum lahikun, wa inna insyaallah bikum lahikun. Dan kami insyaallah terhadap kalian tuh akan mengikuti. Cuma mengikutinya kapan, yaitu rahasia dari Allah. Orang lari dari kematian dalam Quran itu sejauh manapun dia lari, kemudian setertutup apapun dia pergi dari kematian, tetap akan datang. Sebersih apapun kita menjaga kesehatan kita, tetap akan datang kematian itu. Maka kata Nabi, aktsaruhum lil mauti dzikran. Banyak mengingat kematian. Kemudian yang paling baik, kemudian Nabi melanjutkan, dan yang paling baik mempersiapkan diri sebelum datangnya kematian itu. Ya, apa yang kemudian kita persiapkan? Ya, amal ibadah, amal soleh, kemudian amal jariyah, ya, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Semua itu tidak lain dalam rangka mempersiapkan diri untuk kematian yang pasti datangnya. Kalau kita mengambil hadis tentang syafaat, bukan syafaatul uzma, tetapi amalan atau perbuatan kita, amal baik dan amal ibadah kita itu menjadi syafaat, maka kita ini memperbanyak ibadah dan memperbanyak amal soleh itu agar penolong-penolong kita itu semakin banyak. Dengan kita sholat yang khusyuk, sholat yang baik, sholat nanti akan menjadi penolong kita. Dengan bacaan Quran kita yang rutin, maka bacaan Quran ini menjadi pemberi syafaat terhadap diri kita. Dengan kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah, maka bacaan sholawat ini akan menjadi pemberi syafaat bagi kita. Mohon maaf, jangan sampai seperti hadis tentang tentang orang yang bangkrut. Jadi hadis tentang orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut, orang yang datang kepada Allah dengan membawa pahala sholat, zakat, puasa, ibadah yang lain.
wa qad syatama hadza wa daraba hadza wa dzalama hadza dan seterusnya. Tapi hubungan dia dengan Allah baik, banyak. Tetapi hubungan dengan sesama, dia memukul, dia berbuat zalim, dia menendang, dia berbuat curang dan seterusnya. Sampai akhirnya pahala kebaikannya diambil. Atau orang yang datang kepada Allah kemudian mengatakan, ya Allah, saya datang dengan membawa pahala Quran saya datang dengan membawa pahala jihad saya. Kemudian dikatakan, kamu bohong, kamu membaca Quran bukan karena aku, kamu membaca Quran karena ingin dikatakan sebagai pembaca Al-Quran, orang yang baik bacaannya. Kamu berjihad bukan ingin dikatakan bukan karena aku, kamu berjihad karena ingin dikatakan sebagai orang yang pemberani dan seterusnya. Ada orang-orang yang seperti itu. Maka mempersiapkan diri menjadi sesuatu yang penting. Dan majelis ilmu ini banyak mengingatkan kepada kita. Baik yang ceramah dan kemudian yang mendengarkan itu mendapatkan manfaat semua. Maka bagaimana kita mempersiapkan diri ini. Dan mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mempersiapkan diri terhadap kematian bukan berarti kemudian kita menjadi orang yang antisosial, tidak. Dikira orang yang mempersiapkan kematian itu yang setiap hari pakai baju putih atau kemudian jauh dari pergaulan, tidak. Hubungan kita dengan Allah dijaga, hubungan dengan sesama itu terus berlanjut, dan itu efeknya luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian setelah itu Tsumma sakata al-fata. Setelah diceramai, anak itu yang bertanya, kemudian Nabi menyampaikan nasihatnya, kemudian anak itu diam. Setelah diam, maka kemudian Nabi menghadap sahabat-sahabat muhajirin, sahabat yang lain, baru kemudian Nabi menyampaikan hadis ini. Hubungannya apa? Gitu. Saya melihat ini terus hubungannya apa? Hubungannya ini saya melihat pada persiapan tentang kematian itu. Jadi persiapan orang muslim yang baik adalah mereka yang mempersiapkan kehidupannya dengan baik. Nabi menyampaikan ini loh, kalau kamu melakukan perbuatan ini, kemungkinan nanti dampaknya akan seperti ini. Oleh karena itu, persiapkan dirimu jangan sampai melakukan perbuatan ini, sehingga efeknya atau dampak negatifnya tidak akan terjadi. Jadi kemudian Rasulullah menyampaikan ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis ini termasuk dari hadis yang prediktif. Nabi memprediksi masa depan. Banyak riwayat yang menjelaskan Nabi itu memprediksi umatnya, baik dalam waktu dekat maupun jangka panjang. Memahami hadis ini itu tidak bisa kecuali dengan iman. Kita yakin bahwasanya ini keluar dari lisan Rasulullah SAW. La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwasanya ini keluar dari mulut Nabi yang mulia, dan yang keluar dari mulut Nabi yang mulia ini tidak lain adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kemudian kita tidak percaya, mosok Nabi ini memprediksi masa depan, berarti dia tahu yang gaib dong. Nah, mungkin kita nanti akan banyak pertanyaan seperti itu. Nah, ini fungsi Nabi ya seperti itu, menyampaikan sesuatu yang baik untuk umatnya. Kalau kalian melakukan seperti ini, maka dampaknya seperti ini. Kan sama, bagaimana ketika perang Khandaq, ada batu yang sulit dipecahkan, sahabat kemudian ke Nabi, Rasulullah itu ada batu yang sulit dipecahkan, kemudian Nabi pukulan pertama, kemudian Nabi mengatakan nanti negara Yaman akan kita kuasai. Pukulan yang kedua nanti Persia akan kita kuasai. Pukulan yang ketiga nanti Romawi akan kita kuasai. Itu Nabi sahabat mendengar itu, kalau bukan keimanan itu nggak bisa.
Ketika perang Khandaq itu Madinah sudah dikepung oleh seluruh kabilah Arab. Tidak ada tempat untuk lari. Di belakangnya ada pengkhianatan orang Yahudi. Orang Yahudi megang pedang saja itu nanti kem perempuan dan orang tua habis. Tetapi sahabat yakin Nabi menyampaikan seperti itu memberikan motivasi bahwasanya perang Khandaq ini akan berlangsung lama, harus kuat. Karena bisa melalui ini maka Islam akan semakin jauh sampai ke negara-negara yang kuat itu. Dan itu terjadi bukan 10-20 tahun. Kalau kita mungkin kalau sampai ke Turki Utsmani sampai 8 abad. 8 abad baru bisa masuk ke Konstantinopel, kan seperti itu. Nah, ini Nabi kemudian menyampaikan ini. Apa yang dikatakan? Lalu Nabi SAW menghadap kepada kami, lalu beliau bersabda, wahai kaum muhajirin, 5 perkara apabila kalian mendapatkan cobaan itu dan menghadapinya, dan aku berlindung kepada Allah semoga kalian tidak mengalaminya. Nah, ini kalau kalian menghadapi ini hati-hati, tapi saya berharap kalian tidak mengalaminya. Apa itu? Pertama, tidaklah fahisyah, perbuatan keji, perbuatan asusila, perbuatan amoral, menyebar di suatu kaum, kemudian mereka melakukannya dengan terang-terangan, kecuali tersebar di tengah mereka penyakit taun dan kelaparan yang belum pernah terjadi pada para pendahulu mereka. Jadi yang pertama Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah menyampaikan kalau ada perbuatan fahisyah, perbuatan keji, perbuatan asusila, perbuatan zina. Perbuatan zina itu pasti ada. Pasti ada. Cuma di sini Nabi menyampaikan ketika ini dilakukan dengan terang-terangan, jelas dalam sebuah riwayat dikatakan seperti berada di siang hari di bawah matahari, jelas terang-terangan. Apalagi kalau kita eksplor lagi, didukung bahkan kemudian dijual tiketnya, kemudian disosialisasikan, kemudian disebarluaskan. Maka ketika itu ada akan muncul penyakit. Nah, di sini Nabi mengatakan akan muncul penyakit taun. Ini penyakit. Dan kemudian efek selanjutnya akan terjadi kelaparan. Kelaparan itu artinya kurangnya bahan makanan pokok, atau bahkan nanti kelaparan itu berawal dari kekeringan, gagal panen dan lain sebagainya. Nah, ini monggo ini kita bagaimana menghubungkan itu? Mosok zina, hubungan yang tidak halal kemudian bisa menyebabkan hal-hal seperti ini. Ya kalau kita lihat hubungan yang tidak halal kemudian menimbulkan penyakit, jelas. Wong yang diam-diam saja menimbulkan penyakit, apalagi ini terang-terangan. Apakah ada? Luar biasa. Ada bahkan kemudian menjadi salah satu daya tarik pariwisata. Kan gitu. Kan pernah itu kan terjadi kemarin ketika Covid itu saya tidak menyebutkan lah, nggak terbiasa saya menyebutkan itu, di browsing saja itu komunitas, ada salah satu komunitas, kemudian mereka berkumpul, kemudian siang hari dengan mengadakan tampilan seperti itu terang-terangan itu, kemudian jadikan daya tarik pariwisata. Dan tidak mungkin kemudian hanya tayangan seperti itu. Di balik itu maka akan terjadi sesuatu yang lebih besar lagi. Nah, ketika terjadi ini penyakit yang muncul. Dan di tempat kita ini
mungkin memang kita perlu edukasi tentang penyakit-penyakit menular yang terjadi di masyarakat kita. Bahkan di kantong-kantong santri, kantong-kantong tempat yang dianggap religi itu tingkat penyebarannya besar. Jadi mungkin kita yang nggak tahu saja, tapi tingkat penyebarannya itu tinggi sekali. Targetnya siapa? Apakah orang tua? Kan gitu. Targetnya ya anak-anak muda. Maka tidak heran Rasulullah SAW menyampaikan di hadis sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah di hari akhir nanti, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah seorang pemuda yang dekat dengan agama, kemudian seseorang yang kemudian menolak untuk berzina. Kalau kita menolak untuk berzina dalam bentuk personal mungkin, nah sekarang dalam bentuk yang lebih luas, bentuk komunal, dalam sebuah komunitas. Apalagi sekarang, mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, komunitas belum lagi LGBT terang-terangan, mencari anggota juga terang-terangan, bukan sesuatu yang diam-diam lagi. Itu sudah terang-terangan mereka. Belum lagi mungkin pernah kami sampaikan pelecehan di tempat-tempat terbuka. Nah, itu kan nanti itu dampaknya ke situ. Kata Nabi, kalau terjadi penyakit. Dan penyakit yang tidak bisa diobati. Nah, penyakit dan kemudian kelaparan. Orang akan melakukan hal tersebut, kemudian melalaikan, melupakan yang lain. Apalagi kemudian terjadi pada orang-orang yang mempunyai atau ulil amri masalah ini. Harusnya mikirin orang banyak, yang dipikirin 1 orang 2 orang, kan seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, tidaklah mereka mengurangi timbangan dan takaran kecuali mereka akan merasakan kemarau berkepanjangan, beratnya bahan makanan, serta kesewenang-wenangan penguasa. Nah, itu. Mengurangi timbangan, mudahnya kalau timbangan ini dalam hukum ekonomi orang jual beli. Nah, itu mudahnya seperti itu. Tapi timbangan dalam bentuk yang lebih besar lagi kan banyak itu. Apakah timbangan nanti, kalau timbangan ini nanti yang jadi sasaran hanya orang yang ada di pasar, itu kan timbangan kecil. Perdagangan yang lebih besar, timbangan besar itu lebih banyak lagi. Dan kalau timbangan kecil paling berapa on, meskipun itu tetap merugikan juga, tapi timbangan dalam bentuk besar, nah ini regulasi masalah ini kan luar biasa. Nah, ketika itu terjadi, maka kata Nabi, kalau itu ada terjadi, maka dampaknya akan merasakan kemarau berkepanjangan, kemudian beratnya bahan makanan, kemudian kesewenang-wenangan penguasa. Sulit untuk nyari devisa, sulit untuk mencari income, pemasukan, ya bisanya kemudian ya dengan jalan seperti itu. Sudahlah timbangan, takaran, kemudian bantuan, harusnya bantuan 100 juta dipakai untuk apa, kemudian sudah dipotong, potongnya mungkin kalau cuma 1 juta kan nggak mungkin motong 1 juta nggih. 10 juta, 20 juta, kan seperti itu kan timbangan takaran semua itu. Kemudian beratnya sembako, bahan makanan kan sama juga. Apalagi kalau kemarin musim Covid, semua bantuan terkait dengan Covid-19 tidak boleh diaudit, tidak boleh kemudian diperiksa, kan sama itu. Nah, ini nanti akan imbasnya tadi kesewenang-wenangan penguasa, kemudian di bawahnya ada pengusaha dan seterusnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, tidaklah mereka enggan membayar zakat harta-harta mereka
kecuali langit akan berhenti meneteskan air untuk mereka. Jikalau bukan karena hewan ternak masih ada di dunia ini, niscaya mereka tidak akan diberikan hujan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam sebuah ceramah ada seorang yang ulama yang menyampaikan ini sebenarnya sindiran luar biasa. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala masih menurunkan hujan ini bukan karena kita. Karena masih ada pohon-pohonan, kemudian binatang yang membutuhkan air hujan itu. Mereka selalu bertasbih. Karena rusaknya manusia. Ya kalau kalau dalam ayat tentang istighfar, selama masih ada orang yang beristighfar ya Allah masih memberikan perlindungan gitu. Nah, di sini membayar zakat. Pentingnya zakat dalam kehidupan seorang muslim. Infak sedekah penting, tetapi kewajiban kita itu ada pada zakat. Maka bagaimana kemudian kita perhatian terhadap harta yang kita miliki, kemudian kapan dikeluarkan zakatnya. Tidak cukup kemudian kita mengatakan infak saya sudah besar, cukup termasuk sudah ada zakat di situ. Tapi kan kita tidak tahu seberapa besar harta kekayaan kita, kemudian seberapa besar yang kita keluarkan dari kewajiban tadi. Itu sama seperti orang banyak sholat sunnahnya, sholat wajibnya terbengkalai. Padahal yang wajib ya sholat wajibnya, subuh, asar, duhur, kemudian maghrib, isya. Sholat rawatib, kemudian sunnah-sunnah yang lain itu pelengkap, menguatkan, menyempurnakan sholat wajib kita. Sama dengan kewajiban harta ini. Zakat kita bagaimana? Keluarkan zakatnya. Nah, di sini sampai dikaitkan dengan hal seperti itu. Hujan dikaitkan dengan masalah harta. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lembaga amil zakat di negara ini sudah banyak. Ada Basnas, Lazismu, Lazisnu, kemudian Hidayatullah, kemudian Rumah Zakat, kemudian ada banyaklah. Monggo keluarkan zakat kita melalui lembaga itu. Mau diberikan langsung? Boleh. Tetapi nun sewu kalau memberikan langsung zakat itu kecil, kan cuma 2,5%. Kalau melalui lembaga, maka lembaga itu akan bisa memberikan dalam jumlah yang lebih proporsional. Kemana kemudian harus diberikan. Dan dan di dalam Al-Quran Allah sampaikan, kenapa zakat melalui melalui lembaga untuk menjaga orang yang diberi, menjaga orang yang memberi. Orang yang memberi sehingga tidak sombong, yang diberi tidak merasa minder. Oh, dari si A si B tidak. Nah, ini kenapa kemudian melalui lembaga. Ini monggo Bapak Ibu, jangan sampai karena zakat ini yang tidak kita keluarkan kemudian Allah tidak meridhai kita. Ya. Kemudian yang keempat, tidaklah mereka melanggar janji Allah dan Rasulullah kecuali Allah akan kuasakan atas mereka musuh dari luar mereka. Mereka memerangi dan menguasainya dan menguasai apa yang mereka miliki. Tidaklah mereka melanggar janji Allah dan Rasulnya. Janji Allah dan Rasulnya kaitannya hablum minallah dan hablum minan nas. Janji kita kepada Allah dan Rasulullah terkait hablum minallah, kita beribadah dengan ikhlas, kemudian beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Itu terkait dengan hablum minallah dalam bentuk ibadah apapun. Kemudian dalam hablum minan nas, janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah juga seperti itu. Ada tuntunan bagaimana kemudian kita mengikuti. Diajak sholat kita, diajak ibadah kita jalan. Tapi diajak kemudian kita melakukan perubahan sosial, perubahan sikap dan lain sebagainya, kadang-kadang kita enggan. Padahal sama Qur'annya, berasal dari Qur'an yang sama, berasal dari sabda Nabi yang sama, tetapi sikap kita kadang-kadang berbeda. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berarti cukup. Yang kelima,
Dan tidaklah mereka enggan menjalankan hukum-hukum Allah kecuali Dia akan menjadikan mereka saling bermusuhan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam yang kelima ini terkait dengan menjalankan hukum Allah. Bagaimana menjalankan hukum Allah ini dengan sebaik-baiknya. Baik, ya sekali lagi masalah hablum minallah dan kemudian hablum minannas. Saya rasa ini yang dapat kami sampaikan singkat. Kemudian hikmah hadis pertama, pemuda harapan dekat dengan agama dan tidak malu. Monggo yang punya putra putri dorong itu dengan lebih baik. Kemudian perhatian Nabi Muhammad SAW saat akan menyampaikan nasihat yaitu dengan baik. Kalau hadis tentang salaman, kalau kita salaman sama orang, lihat mukanya, jangan cuma tangan saja. Kemudian orang yang beriman yang terbaik adalah terpancar akhlak mulia, sikapnya baik. Orang beriman yang cerdas mengingat kematian dan mempersiapkan diri. Mohon maaf, yang mempersiapkan kematian bukan haknya yang tua. Belum tentu yang tua itu lebih dekat ajalnya daripada yang muda, meskipun tua menjadi tanda-tanda kematian. Nah, itu durung tua, durung pensiun. Siapa yang jamin meninggal sebelum pensiun? Yang diharapkan meninggal meninggal. Cik ulang tahun depan ulang tahun lagi kan gitu, Pak. Kemudian 5 perbuatan merusak yang berdampak luas. 1. Perbuatan zina yang dilegalkan, perbuatan curang, kemudian tidak menunaikan zakat, melanggar janji, dan tidak menjalankan hukum Allah. Dampaknya apa? 1. Wabah penyakit. Yang kedua, kelaparan, kemarau, beratnya sembako, penguasa yang otoriter, sewenang-wenang, dikuasai orang lain. Nah itu, jadi dikuasai orang lain. Kemudian diperangi, boleh jadi tidak perang dengan senjata tapi dengan yang lain. Dirampas hak miliknya, sumber dayanya kemudian dikuasai orang. Kemudian saling bermusuhan memperebutkan dunia. Nggak ada jalan lain untuk hidup, apalagi ada prediksi 2023 resesi. Semoga Allah melindungi kita semua. Kemudian yang terakhir, saling bermusuhan untuk memperebutkan dunia dan kepentingan pribadi. Jadi bukan kepentingan rakyat, tetapi kepentingan pribadi atas nama rakyat. Kan kadang-kadang seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang dapat kami sampaikan. Hadisnya riwayat Ibnu Majah atau Broni dalam Al-Awsat, dalam Hilyah Aulia, kemudian Imam Al-Hakim, dan termasuk hadis yang sahih. Saya rasa ini yang dapat kami sampaikan. Ya, dibagikan saja, saya rasa cukup nggih. Nah, itu monggo penjelasan yang cepat. Alhamdulillah kita ya komitmen semoga dalam satu pertemuan satu hadis meskipun panjang bisa kita selesaikan. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.